Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki. Di video kali ini saya akan membahas tentang reason for government intervention in the market. Selamat menyaksikan. Apa itu intervensi pemerintah? Intervensi pemerintah atau government intervention merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Market and the role of government atau pasar dan peran pemerintah. Tujuan sosial dan intervensi pemerintah. Untuk mengetahui seberapa besar intervensi pemerintah diperlukan, pertama-tama perlu untuk mengidentifikasi berbagai tujuan sosial yang ingin dicapai oleh intervensi tersebut. Kesetaraan dan efisiensi sosial adalah tujuan utama intervensi pemerintah yang telah diidentifikasi oleh para ekonom. Type of market failure. Jenis kegagalan pasar ada 6. Yang pertama, eksternalitas. Kedua, manfaat eksternal produksi. Ketiga, biaya konsumsi eksternal. Keempat, ketidaktahuan dan ketidakpastian. Kelima, imobilitas faktor dan jeda waktu dalam merespon. Keenam, melindungi kepentingan. Eksternalitas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, eksternalitas negatif. Yang kedua, eksternalitas positif. Yang ketiga, eksternalitas negatif dalam konsumsi. Yang keempat, eksternalitas konsumsi yang positif. Manfaat eksternal produksi. Ketika perusahaan hutan menanam hutan baru, itu tidak hanya menggunakan untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk dunia dengan mengurangi karbon dioksida atmosfer atau hutan adalah wadah karbon. Oleh karena itu, biaya sosial marginal untuk menyediakan kayu lebih rendah biaya marginal pribadi perusahaan. Biaya konsumsi eksternal berdasarkan pengaruhnya, pengaruh luar dapat dibedakan menjadi 2. Di antaranya, eksternal positif atau efek dari suatu aktivitas dibandingkan dengan orang lain yang tidak menawarkan hadiah yang menguntungkan. Yang kedua, eksternalitas negatif atau pengaruh efek pada orang lain yang tidak menerima kompensasi biaya. Ketidaktahuan dan ketidakpastian, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tingkat marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi dari biaya marginal produksi. Imobilitas faktor dan jeda waktu dalam merespon. Dalam kondisi persaingan sempurna, faktor dapat bereaksi sangat lambat terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Misalnya, tenaga kerja mungkin tidak aktif di tempat kerja dan geografis. Melindungi kepentingan rakyat. Pemerintah mungkin merasa perlu melindungi orang dari keputusan ekonomi buruk yang mereka pedulikan. Mungkin merasa bahwa pasar bebas mengonsumsi terlalu banyak barang berbahaya. Jika pemerintah ingin melarang rokok dan alkohol, pemerintah dapat mengenakan pajak pada tembakau dan alkohol. Government intervention in the market atau intervensi pemerintah di pasar. Intervensi negara dalam pasokan dan manajemen sangat tergantung pada kondisi pasar. Ketika pasar efisien, biasanya hanya ada sedikit intervensi pemerintah. Pemerintah biasanya memposisikan dirinya hanya sebagai regulator dan pengawas, sedangkan regulasi diserahkan kepada pasar. Ada 6 jenis intervensi pemerintah di pasar. Yang pertama, perubahan hak milik. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah sifat hak milik yang terbatas. Hak properti menentukan siapa yang memiliki properti dan untuk tujuan apa penggunaannya. Hak orang lain, harta itu, dan seperti apa harta itu dapat dialihkan. Yang kedua, hukum yang melarang atau mengatur struktur atau perilaku yang tidak diinginkan. Hukum ini sering digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga, badan pengatur. Setelah kita mengidentifikasi kasus di mana kita perlu bertindak atau misalnya kemungkinan kasus kontaminasi informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan posisi monopoli. Yang keempat, kontrol harga. Harga dapat dinaikkan untuk mendukung pendapatan pemasok tertentu. Harga juga bisa diturunkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Yang kelima, penyediaan informasi.
Penyediaan informasi tentang pekerjaan yang ditawarkan kantor atau ketenagakerjaan kepada kandidat mereka sendiri. Dengan melakukan itu, mereka berkontribusi pada fungsi pasar dan tenaga kerja yang lebih baik. Yang terakhir, penyediaan barang dan jasa secara langsung. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyediakan barang dan jasa tersebut secara langsung, atau kita dapat menyimpulkannya perusahaan swasta untuk melakukannya. Masyarakat akan datang. Kasus kurangnya intervensi pemerintah atau biasa disebut the case for least government intervention dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa kita lihat dari bagian di sini, kelemahan intervensi pemerintah. Ada 5 jenis kelemahan intervensi pemerintah. Yang pertama, kurang dan kelebihan seperti itu jika pemerintah menetapkan harga pada tingkat selain equilibrium, hal tersebut akan menciptakan kekurangan atau surplus. Yang kedua, informasi yang buruk. Yang ketiga, birokrasi dan efisiensi. Yang keempat, kurangnya insentif pasar. Dan yang terakhir, pergeseran kebijakan pemerintah. Berikutnya, keuntungan pasar bebas. Ada 3 keuntungan pasar bebas. Yang pertama, penyesuaian otomatis. Yang kedua, keuntungan dinamis dari kapitalisme. Yang ketiga, tingkat persaingan bahkan di bawah monopoli atau oligopoli. Dan pembahasan yang terakhir dari video kali ini adalah Firms and Social Responsibility atau perusahaan dan tanggung jawab sosial. CSR merupakan bagian dari strategi korporasi jangka panjang perusahaan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaannya. Seperti isu-isu yang mempengaruhi lingkungan, misalnya polusi, limbah, keamanan produk, dan pekerjaan. Menurut Saputri, tujuan dari CSR ada 3. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, membebaskan akuntabilitas organisasi atau dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Konklusi dari video kali ini adalah intervensi pemerintah di pasar ditetapkan untuk mencapai 2 tujuan, yaitu efisiensi sosial dan pemerataan. Efisiensi sosial dicapai pada titik di mana manfaat marginal bagi masyarakat baik untuk produksi maupun konsumsi sama dengan biaya marginal produksi atau konsumsi itu sendiri. Kekuatan monopoli akan dianggap sama menyebabkan tingkat output di bawah tingkat efisiensi sosial. Kebijakan sosial harus diserahkan kepada politisi. Bukti menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kemungkinan akan ditingkatkan sebagai tanggung jawab perusahaan yang tumbuh.